Setelah mendengarkan ini, anggota keluarga Mas Hita sangat marah. Keterlaluan sekali, aku tidak duga mereka begitu jahat. Hais, bahkan cucunya sendiri juga mau lukai. Apakah hati orang-orang ini terbuat dari besi? Reka berkata, ayah, ibu, bagaimana menurutmu kalian? Masih mau tolong mereka? Bensu tampak depresi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Afril menarik napas dalam-dalam dan berkata, menurutku, begini saja tentu saja harus tolong. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan kakak Bensu. Jika tidak tolong akan dibilang orang. Namun, bukan tolong sekarang, tapi malam ini atau besok. Keduanya sangat jahat, terus cari masalah kita, sudah waktunya kasih mereka peringatan. Bensu, bagaimana menurut kamu? Bensu mengangguk dengan lesu, iya, lakukan saja. Tokia menatap Reka dengan penuh rasa terima kasih, Reka, terima kasih banyak. Jika keluarga Eropah benar-benar pikir aku yang kumpul proposal penawaran yang isinya hinaan itu, yang sial sekarang adalah keluargaku. Reka, aku adalah suamimu. Ini yang harus aku lakukan, tidak perlu bilang terima kasih. Mata besar Tokia tiba-tiba bersinar dan berkata, apakah masalah ini benar-benar begitu sederhana seperti yang kamu bilang? Jika begitu, mengapa proposal penawaran aku bisa dapat nilai 100? Reka, jangan lupa, aku itu sales keluargamu. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk bantu kamu revisi proposal penawaran. Proposal penawaran itu penuh dengan jerih payah kita berdua. Tidak heran sih kalau dapat nilai sempurna. Tokia bertanya, benarkah? Kamu bisa buat proposal penawaran? Kalau gitu, kamu coba buat kasih aku lihat. Reka sedikit bingung. Dia mana bisa tulis proposal penawaran? Pada saat ini, Afril segera mengalihkan topik dan berkata, Reka, hari ini kamu telah selamatkan keluarga kami. Malam ini ibu akan masak beberapa hidangan enak untuk kamu. Terima kasih, Bu. Afril tersenyum dan berkata, sudah panggil ibu, jadi tidak perlu bilang terima kasih lagi. Dia membawa Bensu ke dapur. Bensu berbisik, kurasa hal ini tidak sesederhana itu, bagaimana menurut kamu? Afril mengangguk, tentu saja, hal itu jelas tidak segampang yang dikatakan Reka. Walaupun Reka yang lapor keluarga Napolo curi dan tukar dokumen, keluarga Eropah juga tidak mungkin kasih nilai 100 pada proposal penawaran Tokia. Bagaimanapun, rencana pabrik baja dari Tokia masih ada di Sang. Bensu berkata dengan serius, apakah Reka kenal anggota keluarga Eropah? Afril, mungkin saja. Gini saja Bensu, cari waktu kamu pergi tanya Reka. Bensu tampak malu, Reka tidak mau bilang, aku juga malu tanya. Atau, kamu cari kesempatan tes dia. Afril, aku bahkan ibih malu. Idiot, kamu cari kesempatan ajak Reka minum sampai mabuk saja. Bensu, boleh juga. Oke, kebetulan kita masih punya 2 botol bir Maotai, keluarkan nanti. Makanan lezat dengan cepat disajikan di atas meja. Bensu mengeluarkan bir putih Maotai yang berharga itu, Reka, hari ini kita berdua minum sampai puas ya. Tokia sedikit tidak senang, ayah, jangan suruh Reka minum. Nanti, keluarga Eropah mungkin akan minta aku pergi bahas kontrak, Reka juga harus pergi, tidak baik jika minum terlalu banyak. Bensu, tidak apa-apa, ayah tidak akan kasih Reka minum terlalu banyak. Tokia memberitahu pada Reka, Reka, ayahku itu tidak akan mabuk dalam 1000 cangkir, orang biasa tidak bisa saing dengan kemampuan minumnya. Nanti kamu jangan lomba dengan ayahku. Reka berkata, tenang saja, kemampuan minum aku sama sekali tidak bisa banding dengan ayah, aku masih sadar diri. Keduanya mendorong cangkir dengan bahagia. Setengah jam kemudian, mata Bensu agak buram dan mabuk, terhuyung-huyung sepertinya sudah mabuk hebat. Hei, Reka, bukan ayah gaya. Waktu ayah masih muda, ayah terkenal dengan setia, bijaksana dan berani. Di desa punya 7 atau 8 bawahan. Lalu, hidup telah ubah kepribadian seseorang, setiap hari dimarahi ibumu, tapi ayah tahu bahwa ayah sedang tahan hinaan sementara.
Suatu hari ayah akan sukses dan temukan kejayaan masa lalu. Sekarang kamu datang, ayah menemukan perasaan waktu muda lagi. Saat ini Reka masih duduk dengan tenang, bahkan sama sekali tidak terlihat telah minum alkohol. Ayah, kamu belum tua sekarang, aku percaya kamu pasti bisa lakukan sesuatu yang besar. Bensu, aku tidak berani pikir hal-hal besar. Impian terbesar ayah sekarang adalah bisa buka sebuah klinik medis sendiri. Reka, tidak masalah, ayah. Lain hari aku dan Tokia bantu kasih ayah saran, kita akan buka klinik medis. Afril yang berada di samping itu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Menyuruh kamu untuk memabukkan Reka untuk bertanya sesuatu, kamu justru lebih hebat, mabuk duluan dan Reka masih tidak punya reaksi sama sekali. Sangat bodoh. Tokia merasa sedikit emosional selama bertahun-tahun, ayah selalu diam, menahan emosi dan tidak pernah curhat isi hati kepada siapapun. Tak terduga, hari ini bertemu Reka, dia mulai mengungkapkan isi hatinya. Reka ini juga hebat. Bensu terus membicarakannya dan Afril sudah tidak sabar lagi. Sudah, Pak Mas Hita. Kamu minum terlalu banyak, pergi tidur saja. Reka membujuk, Ibu, biarkan ayah ungkapkan saja. Ayah hidupi keluarga ini sendirian. Cukup depresi, tidak mudah, lampiaskan tekanan ini juga baik. Bensu meneteskan air mata terharu, komunikasi sesama pria ibih gampang. Ayah tidak salah lihat orang. Tidak lama kemudian, keluarga Eropah menelepon Tokia dan memintanya pergi ke keluarga Eropah untuk membahas hal-hal spesifik dari kontrak. Tokia hendak pergi bersama Reka. Bensu masih belum puas, tetapi dia tidak ingin menunda urusan penting mereka dan berkata, Reka, kamu pergi sibuk dulu, kalau sudah selesai pulang minum dengan ayah lagi. Reka, oke, ayah. Malam ini kita harus minum sampai mabuk. Setelah Reka pergi, Bensu terhuyung-huyung dan jatuh di sofa, kemudian berbicara dengan mabuk. Bocah ini, kemampuan minumnya sangat baik, tapi, jika bandingkan dengan masa mudaku, masih kalah dikit, ya. Afril mengambil selimut untuk menutupi badan Bensu dan diam-diam mengelap air mata. Kamu ini, depresi kenapa tidak pernah cerita dengan aku? Hais, salahkan aku juga. Dulu aku terlalu keras padamu. Tapi, sekarang sudah baik sih. Kurasa Reka bisa jadi pilar keluarga kita. Kamu bisa nikmati hidup pada masa depan. Napolo Building Corp, di dalam sebuah ruangan bawah tanah. Krusno dan Natsu diikat dan diletakkan di sudut dengan luka di mana-mana. Greg yang menyeringai itu duduk di seberang mereka, tangan memegang cambuk yang panjang. Darah sudah menodai cambuk panjang itu hingga berwarna merah. Plak, dia memukul badan Natsu dengan cambuk dan mulut terus memarahinya. Bajingan, berani permainkan aku, hari ini aku akan bunuh kalian hidup-hidup. Natsu dan Krusno sangat putus asa dan penyesalan telah tenggelamkan mereka. Tanpa diduga, Greg yang mereka harapkan ini akan memperlakukan mereka dengan kejam dan sadis. Krusno berkata dengan lemah, salah paham, Tuan Muda Napolo, hal ini pasti ada salah paham. Kami tidak permainkan kamu sama sekali, pasti. Pasti Reka yang diam-diam merusak. Greg, bacot, apakah aku akan percaya dengan kata-katamu lagi? Sekarang ada bukti bahwa Krusno dan Natsu kerja sama dengan Reka untuk mempermainkan dirinya. Bahkan menyebabkan keluarga Napolo dijatuhi hukuman berat oleh keluarga Eropah. Dia tidak akan pernah percaya pada kedua orang ini lagi. Ketika melihat Greg ingin memukuli mereka, Krusno ketakutan dan segera berteriak, hentikan. Tuan Muda Napolo, hal ini masih bisa ubah. Kamu bisa gunakan kami berdua untuk ancam Tokia, minta dia akui proposal yang berisi hinaan itu punya dia. Greg mencibir, puih, kalian jangan anggap diri sendiri penting. Bagaimana kalian perlakukan Tokia sebelumnya, apakah kalian tidak sadar? Kurasa mereka berharap kamu mati, mana mungkin akan korbankan diri untuk tolong kamu. Selain itu, mereka sekarang belum ada tindakan apapun, mereka sama sekali tidak peduli kalian. Krusno menggertakkan giginya dengan marah, brengsek,
Aku adalah kakeknya, dia bahkan tidak mau tolong aku. Karena dia tidak baik, maka jangan salahkan aku sadis. Tuan Muda Napolo, aku tahu ada satu orang yang bisa ancam dia. Greg, katakan. Krusno, aku tahu dia punya satu adik angkat, namanya Zeus. Meskipun mereka tidak punya pertalian darah, tapi hubungan mereka bahkan lebih baik daripada saudara kandung. Kamu bisa tangkap Zeus untuk ancam Tokia. Greg tertegun sejenak. Zeus. Nama ini agak familiar. Oh ya, beberapa hari yang lalu masuk seorang wiraniaga baru ke departemen bisnis, nama juga Zeus. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari foto Zeus untuk menunjukkan kepada mereka berdua. Iya. Krusno tercengang. Iya, benar dia. Kenapa kamu punya fotonya? Greg, tentu saja, dia sekarang adalah karyawanku. Zeus terlalu cantik. Greg langsung memikirkan hal lain pada pandangan pertama. Sekarang, kesempatan sudah ada. Sebuah nafsu membara di perut bagian bawahnya. Dia membuang cambuknya, berbalik dan berjalan keluar dari ruangan bawah tanah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil sekretarisnya, bawa Zeus ke kantorku. Tak lama kemudian, Zeus tiba. Dia tampak bingung, dia tidak mengerti mengapa bos tiba-tiba memanggil dirinya, yang masih merupakan karyawan baru. Greg mengunci pintu dari dalam dan menatapnya dengan tatapan penuh nafsu. Apakah kamu kenal Tokia? Zeus menjawab dengan jujur, ya, kenal. Greg tersenyum ibih muram dan mengerikan. Bagus sekali. Tidak bisa main Tokia, main kamu juga oke. Saraf Zeus tiba-tiba menjadi tegang. Napolo bos, apa maksudmu? Greg tersenyum. Buka bajumu, kasih aku tiup. Wajah Zeus langsung memucat. Kamu brengsek, aku tidak mau kerja lagi. Setelah mengatakan itu, Zeus hendak pergi. Tetapi mana mungkin Greg rela melepaskannya, dia bergegas menuju Zeus. Zeus yang ketakutan itu berteriak keras, meraih pisau buah yang berada di atas meja dan meletakkan di lehernya. Kamu, jangan dekat, kalau tidak, aku akan mati. Kasih kamu lihat. Setelah mengatakan demikian, dia benar-benar mengiris lehernya hingga berdarah. Greg berhenti melangkah. Kemampuannya saat ini masih belum mendukung dirinya untuk terlibat pada kasus pembunuhan. Dia mengertakkan gigi. Aku kasih kamu hidup lebih lama lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengetik nomor Tokia. Pada saat ini, Tokia dan Reka berada di ruang pertemuan keluarga Eropa, sedang menunggu kedatangan Petrus. Tokia tiba-tiba menerima panggilan dari Greg. Dia merasa aneh, tetapi pada akhirnya dia tetap mengangkatnya. Greg, kamu di mana sekarang? Tokia, ruang pertemuan keluarga Eropa. Greg, bagus sekali. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Pilihan pertama adalah tanda tangan kontrak dengan keluarga Eropa, tapi Zeus akan mati. Pilihan kedua adalah akui proposal penawaran yang berisi hinaan itu punya kamu. Aku bisa lepaskan Zeus. Apa? Tokia melompat dengan kaget. Zeus. Kamu apain Zeus? Greg, jangan khawatir, dia masih hidup sekarang. Tapi dia bisa lewat hari ini atau tidak, semua tergantung kamu. Plak, telepon ditutup. Mata Tokia menjadi gelap, dia langsung jatuh ke tanah. Reka terkejut dan segera memeluk Tokia. Tokia, ada apa? Tokia menelan air liur dan berkata dengan lemah, cepat. Pergi ke keluarga Napolo, tolong Zeus. Zeus, ada di tangan Greg.